Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Rahmasyah Fitri dengan NIM 0704202054 dari kelas Biologi 2, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem peredaran darah. Saya di sini menjelaskan sistem peredaran darah untuk memenuhi ujian akhir semester saya untuk mata kuliah struktur hewan. Langsung saja kita simak materinya ya teman-teman. Nah, materi yang pertama itu sebelumnya kita harus mengetahui apa sih sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah itu. Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah itu bertanggung jawab untuk membawa oksigen dan zat gizi lainnya ke seluruh sel tubuh. Sistem peredaran darah ini juga berfungsi sebagai membuang karbon dioksida dan zat lainnya dari sel. Bersama dengan sistem saraf dan limfa, jejaring rumit ini mencapai setiap bagian tubuhnya. Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu darah, yang kedua itu pembuluh darah, dan yang ketiga itu jantung. Selanjutnya kita akan memasuki pembuluh darah dan darah. Kita simak. Selanjutnya darah dan pembuluh darah. Apa sih darah itu? Darah itu merupakan sekumpulan sel khusus yang terendam di dalam cairan yang disebut dengan plasma. Darah ini membawa oksigen dan zat gizi lainnya ke seluruh sel tubuh, mengambil zat sisa makanan, mengantarkan hormon, menyebarkan panas ke seluruh bagian tubuh kita, gunanya untuk mengatur suhu kita. Dan darah ini juga berperan untuk melawan infeksi dan menyembuhkan beberapa cedera. Darah ini membentuk sekitar 1/12 berat tubuh orang dewasa dengan volume sekitar 5 liter. Secara kasarnya 50-50% darah itu berupa plasma. Bagian berupa cairan dari tempat komponen darah itu tersebar gitu. Plasma 90%-nya terdiri atas air yang mengandung zat terlarut seperti glukosa. Glukosa itu gula darah, protein, enzim, hormon, dan juga zat sisa seperti uretra dan asam laktat. Plasma ini juga mengandung protein seperti albumin, fibronogen. Fibronogen itu gunanya untuk pembekuan darah, dan protein globul atau globulin. Alfa dan beta globulin ini membantu membawa lipid, yaitu zat yang berbentuk seperti kolesterol. Sedangkan gamma globulin ini adalah zat pelawan penyakit yang biasa kita dengar itu, yang biasa kita sebut itu dengan antibody. Sekitar 40 sampai 45% darah itu dibentuk oleh 3 jenis sel. Yang pertama itu sel darah merah, sel darah putih, dan plasma. Plasma ini terdiri atas 50-55%. Sedangkan sel darah putih atau sel trombosit itu hanya sekitaran 1-2% saja. Dan sisanya 40-50% itu terbuat dari sel darah merah. Perlu kita ketahui, peranan hemoglobin ini terdiri atas heme, sebuah program yang dia itu kaya besi dan glukosa. Selanjutnya, golongan darah itu terdiri atas 4. Yang pertama itu golongan darah A, yang kedua itu golongan darah B, yang ketiga itu golongan darah A, B, yang keempat itu golongan darah O.
Setiap individu memiliki 1 dari 4 golongan darah yang ditentukan oleh penanda pada sel darah merah yang disebut dengan antigen atau agglutinogen. Antigen dapat berupa A, B, AB, atau bahkan O. Dan golongan darah itu diberi nama sesuai dengan antigen tersebut. Plasma mengandung antibodi berbeda atau isohemaglutinin. Misalnya, seseorang dengan golongan darah A itu memiliki plasma dengan antibodi B. Jika digabung dengan darah bergolongan B, maka antibodi A akan menggumpal atau beraglutasi dengan antigen A. Jadi, hal ini bisa menjadi alasan kenapa golongan darah itu harus sama jika akan melakukan transfusi darah dari pendonor ke penerima. Bagaimana sih kita bisa menentukan golongan darah itu A, B, AB atau O? Golongan darah ini terjadi karena sel darah merah memiliki antigen A dengan antibodi B di dalam plasmanya. Sedangkan golongan darah B itu, sel darah merah ini memiliki antigen B dengan antibodi A di dalam plasma itu. Kalau golongan darah AB, itu sel darah merahnya memiliki antigen A dan B, dan plasmanya itu tidak mengandung antibodi A atau B. Sedangkan golongan darah O itu, golongan darah ini tidak memiliki antigen A dan B, tapi plasmanya mengandung antibodi A dan B. Begitulah kita mengetahui bagaimana golongan darah itu bisa disebut dengan A, B, AB, dan O. Yang tadi saya jelaskan seperti itu. Di dalam darah dan pembuluh darah ini terdapat arteri, vena, dan satu lagi itu kapiler. Ya, satu lagi kapiler. Pertama itu arteri. Arteri ini membawa darah dari jantung menuju organ dan jaringan. Selain dari arteri pulmonal, seluruh arteri membawa darah beroksigen. Dinding arteri yang tebal, berlapisan otot, dan elastis dapat bertahan dari tekanan tinggi saat jantung sedang berkontraksi. Ketika arteri itu menyempit, jantung itu sedang berelaksasi. Itu dia membantu mendorongnya darah maju. Arteri terbesar adalah aorta. Dengan diameter mencapai 25 mm, aorta ini membawa dari jantung sampai sekitar 40 cm per detik. Sebagian besar arteri lain memiliki diameter 4-7 mm dan tebal dindingnya itu sekitaran 1 mm. Dapat kita lihat di samping kanan ini gambar arteri. Yang lapisan pertama itu namanya lapisan pelindung luar. Yang lapisan kedua itu namanya otot dan serat elastis. Lapisan yang ketiga itu jaringan elastis dan ikat. Dan lapisan yang keempat itu namanya lapisan dalam atau endotelium. Sedangkan vena ini dia lebih lentur daripada arteri dan dinding vena ini juga lebih tipis. Darah di dalam vena ini bertekanan rendah sehingga darah itu mengalir lebih lambat dan lembut. Pada banyak vena yang berukuran lebih besar, khususnya vena panjang yang ada pada di tungkai kaki. Itu memiliki katup yang terbentuk dari jaringan tunggal sel pelapis yang menyerupai saku atau endotelium. Katup ini mencegah darah mengalir kembali ke bawah tungkai kaki. Dua vena utama yang mengembalikan darah dari belahan atas dan bawah tubuh itu disebut dengan vena superior dan inferior. Dapat kita lihat gambar yang di samping ini.
Yang lapisan pertama itu ada lapisan yang terluar, yang kedua itu lapisan dalam, yang ketiga itu ada daun katupnya, dan yang lapisan yang paling dalam tapi nggak terlalu dalam itu namanya lapisan otot. Lapisan otot pada vena tipis ini itu dia diselubungi oleh dua lapisan. Yang pertama itu lapisan paling dalam dari beberapa vena yang tadi itu dia memiliki setiap katup pada jarak tertentu. Selanjutnya kapiler. Kapiler ini adalah pembuluh darah yang terkecil dan paling banyak. Kapiler ini membawa darah di antara arteri dan vena. Kapiler ini biasanya berukuran sekitaran panjangnya itu 1 mm atau lebih kecil. Diameternya itu sekitaran 0,01 mm dan sedikit lebih lebar dari sebuah sel darah merah. Sekitar 0,007 mm, banyak kapiler masuk ke dalam jaringan membentuk bantal di daerah tempat oksigen dan zat gizi lainnya dilepas. Dan zat sisa masuk ke dalam darah. Setiap waktunya hanya 5% darah tubuh berada dalam kapiler, dengan 20% di dalam arteri dan sisanya 75% itu di dalam vena. Dapat kita lihat bantal kapiler di sebelah kanan ini itu untuk menghubungkan arteri kecil atau arteriol ke vena yang kecil atau venul. Yang di bawah itu, yang warna merah itu namanya arteriol. Itu membawa sel darah merah. Itu membawa sel darah merah kaya akan oksigen dan zat gizi. Sedangkan yang berwarna biru itu kapiler. Itu mengandung darah merah biru tua miskin oksigen. Itu disebut dengan venul. Selanjutnya yaitu jantung. Pertamanya kita harus memasuki struktur jantung. Jantung itu merupakan sebuah organ kuat dengan besar sekitar kepalan tangan. Jantung ini terletak tepat di sebelah kiri tengah di antara paru-paru. Jantung ini juga bertindak sebagai dua pompa terkoordinasi yang mengirim darah ke seluruh bagian tubuh. Pasokan darah jantung itu terdiri atas dinding otot jantung atau miokardia. Itu terus-menerus aktif dan memerlukan pasokan oksigen dan energi yang banyak dari darah. Untuk itu, otot jantung ini memiliki jejaring pembuluh darah sendiri yang disebut dengan arteri koroner. Kedua arteri ini, kanan dan kiri, itu bercabang-cabang dari arteri utama, aorta, tepat setelah meninggalkan jantung. Itu dia terbagi-bagi di atas permukaan jantung dan menjadi pembuluh darah lebih kecil ke dalam otot jantung. Pola vena koroner yang mengambil zat sisa serupa dengan arteri. Sebagian besar darah di dalam vena itu dikumpulkan oleh sinus koroner. Vena besar di belakang jantung yang mengosongkan isinya ke atrium kanan. Dapat kita lihat gambarnya. Pembuluh darah koroner ini ada banyak pembuluh darah penghubung, di antaranya arteri koroner. Jika sebuah arteri tersumbat, pembuluh ini dapat memberikan jalan alternatifnya bagi aliran darah. Ada juga katup jantung. Jantung ini memiliki 4 katup untuk mengatur aliran darah. Setiap katup ini memiliki struktur dasar yang sama, walaupun mereka memiliki rincian tertentu yang berbeda-beda. Kedua katup atrioventrikel ini terletak di antara atrium dan ventrikel. Katup mitral di sisi kiri memiliki 2 daun, sedangkan pasangannya di sebelah kanan atau
katup triskupit itu memiliki 3 daun. Kedua katup ini terletak di pintu keluar ventricle. Katup semilunar pulmonal ini di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonal, dan katup seminular aorta di antara ventrikel kiri dan aorta. Dapat kita lihat gambarnya itu katup yang 2 daun itu dia hanya memiliki 2, sedangkan katup yang 3 daun itu dia memiliki 3 garis, seperti garis tarik ke atas, tarik ke bawah. Itu dia katup 3 daun. Katup ini juga terletak di antara ventrikel kanan jantung dan arteri pulmonal. Katup ini dia terbuka saat ventrikel kanan ini berkontraksi dan mendorong darah keluar dari jantung menuju paru-paru. Kita lihat juga di samping ini gambar katup jantung yang sedang terbuka. Daun yang lentur itu didorong terbuka oleh tekanan darah saat jantung itu sedang berkontraksi. Sedangkan katup jantung tertutup yang ada pada gambar itu tekanan baliknya itu menyebabkan daun menutup dan terkunci pada ujungnya, sehingga aliran darah itu tidak berbalik lagi gitu. Udah tertutup. Berbeda dengan katup jantung yang terbuka tadi. Di dalam jantung ini juga ada kerangka jantung. Dia seperti cincin gitu. Kerangkanya ini berserat. Serangkaian cincin berserat yang disebut dengan kerangka jantung ini terbentuk pada jantung di bagian atas. Cincin ini memberikan titik fondasi kuat untuk perakatan keempat katup jantung dan untuk berbagai bagian otot jantung. Berdasarkan susunan pembungkus dari serat otot ini di dinding ventrikel dan penetapan waktu kontraksi mereka itu, ventrikel ini menyemprotkan darah dari apex itu ujung bawah ke atas dan keluar itu melalui katup pulmonal dan aorta, bukan menyemprotkan darah ke bawah sehingga darah itu berkumpul di daerah apex atau di ujung bawah gitu. Kerangka berserat ini dia itu bisa mencegah perubahan bentuk katupnya. Kita lihat gambar di samping itu dia kerangka jantung. Kerangka jantung itu seperti cincin yang berserat. Cincin yang berserat itu yang paling atas itu, yang putih-putih itu namanya cincin pulmonal. Yang di tengah itu namanya cincin aorta. Dan cincin yang dua garis di atas itu yang ada serat-seratnya itu namanya cincin trikuspid. Dan yang di dalamnya itu cincin mitral, yang di bagian dalamnya, di dalam serat itu namanya chorda tenida. Dan yang di sedikit bawah itu namanya ventrikel kanan, dan yang di sebelah kiri itu ventrikel kiri. Nah, bagaimana sih jantung itu berdenyut? Jantung itu berdenyut dapat kita lihat di video. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan.
Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Adapun penyakit dari sistem peredaran darah. Yang pertama itu penyakit aterosklerosis. Penyakit ini disebabkan oleh penyempitan dan kakunya arteri akibat timbunan lemak yang juga disebut dengan aterom pada dindingnya. Proses aterosklerosis ini diawali oleh kadar lemak dan kolesterol tinggi yang tidak normal di dalam darah. Zat-zat tersebut memasuki lapisan arteri di bagian yang mengalami kerusakan mikroskopis, membentuk timbunan disebut dengan aterom. Hal ini juga dapat terjadi di arteri mana saja di bagian tubuh, termasuk arteri pemasok darah ke otak, dan hasilnya berupa stroke. Timbunan aterom perlahan membentuk bercak yang disebut dengan plak. Plak ini terdiri atas inti berlemak yang di dalam arteri tertutup oleh jaringan ikat.
plak ini membuat sempit rongga arteri atau lumen, dan hal ini menghambat aliran keseluruhan darah ke jaringan setelah sumbatan tersebut. Plak ini juga menyebabkan aliran berputar yang mengganggu aliran darah yang lancar, dan adanya perputaran arus di permukaan plak itu berarti darah mudah menggumpal. Faktor resiko utama aterosklerosis ini meliputi merokok, pola makan tinggi lemak jenuh, kurangnya olahraga, dan bahkan badan yang terlalu gemuk. Yang kedua yaitu penyakit angina. Penyakit angina ini disebabkan oleh pasokan sementara darah otot yang tidak cukup. Biasanya akibat penyempitan arteri ini karena aterosklerosis. Sering nyeri timbul saat beban kerja jantung meningkat, misalnya saat berolahraga, dan kemudian hilang saat beristirahat. Pemicu lain angina adalah stres, cuaca yang dingin, atau setelah makan berat. Serangan angina biasanya diawali dengan rasa berat, nyeri menekan di belakang tulang dada. Ini juga dapat menyebar ke tenggorokan dan rahang bawah dan ke bawah menuju lengan, khususnya lengan kiri. Nyeri ini biasanya reda dalam 10-15 menit. Penderita angina ini biasanya minum obat pereda yang menyebabkan arteri koroner ini melebar atau dibatasi. Kenapa terjadi angina? Aterosklerosis pada arteri koroner menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan penurunan aliran darah. Saat aktivitas berat, jantung berdenyut lebih cepat dan kebutuhan oksigen otot akan meningkat. Namun, darah tambahan tidak dapat melalui arteri yang menyempit dan otot akan merasakan berat. Demikianlah presentasi tentang sistem peredaran darah. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkannya dapat memahami yang saya beri penjelasan tadi. Jika ada kesalahan kata ataupun salah dalam penjelasan yang saya berikan, saya minta maaf, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.